Baik, Assalamualaikum. Para peserta webinar, boleh diaktifkan ya kameranya. Iya, mungkin bagi yang ada kendala, boleh ditanya dulu. Ini sudah menandakan pukul 10:03. Bagaimana ini Bu Nunita, apa bisa kita mulai? Saya rasa kita mulai aja ini, Bu. Kita mulai aja, nanti Bu, ya. Sekalian masuk ya. Oke. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat pagi para peserta webinar. Apa kabarnya? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa serta rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di webinar literasi digital. Perkenalkan, saya Makarina atau biasa disapa dengan Rina yang akan memandu sesi webinar literasi digital pada hari ini. Sebenarnya apa sih Bincang Literasi Digital? Bincang Literasi Digital merupakan program kolaborasi Ruang Guru bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau biasa kita dengar dengan sebutan nama Kemenkominfo serta Cyberkreasi untuk bersama mewujudkan masyarakat yang makin cakap digital. Wah, saya lihat sudah ramai sekali nih yang hadir. Mungkin bisa ditulis ya asal daerahnya, maksudnya tempat tinggalnya Bapak, Ibu, dan rekan sekalian di kolom chat, biar saya jadi lebih tahu nih para peserta yang hadir pada webinar hari ini berasal dari mana saja sih? Maaf kok nggak ada suaranya ya Bu. Oh, Adi Azhar. Mungkin Adi Azhar masih menekan tombol unmute ya. Kan ada tombol yang seperti mic yang ada di sebelah kiri. Coba lihat. Halo Adi Azhar, apa sudah mendengar suara saya? Oh, ini masih ada masih tekan tombol apa namanya? Tombol mute. Yang di sebelah stop video kan ada gambar halo Adi Azhar, sudah mendengar? Udah, oke. Iya, Bu. Terima kasih ya. Nanti kepada seluruh peserta saat pemateri memaparkan materinya, harap nanti suaranya di unmute ya. Siap, Bu. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan, boleh nih kepada para peserta untuk mengetik di kolom chat, asalnya dari mana saja sih ini daerahnya? Moe Cani, Bu. Kota Cani, Aceh Tenggara. Daerah dari mana saja? Oh ya, ini ada saya Ali Hanapi dari Bener Meriah, Bu. Oh ya, jauh ya di luar Aceh Tenggara. Selamat bergabung ya, Ali Hanapi. Ada juga nih Nuria Ulantika. Alamat gimana gini? Enggak ngerti. Oh ya, NIM-nya ada 20.10.10.14. Adi Azhar dari Baru. Nuria Ulantika dari Kota Candi. Ya. Kalau boleh tahu Ibu dari mana, Bu? Oh, Ibu tinggalnya di Kumbang Indah, asalnya dari Jongar. Ya, ini ada sapa dari Mbak Monika, tim Ruang Guru sendiri. Selamat datang di webinar literasi digital yang diadakan oleh komunitas KBBI. Yuk ajak teman-teman sekalian, teman-teman lainnya untuk join webinar hari ini. Semua peserta akan mendapatkan sertifikat eksklusif dari Kominfo dan Ruang Guru. Ayo para peserta. Ada lagi, oh ya, ini ada Baiti Rahmah dari Jongar asli. Oh, orang Jongar juga ya, sama ya. Ada Kadar Fitri Ningsih dari Telaga Mekar. Oh, dari Telaga Mekar. Ini asal
asal lahir saya dulu ini ya, si Kadar Fitri Ningsih ini. Saya lahir dan besar di Desa Telaga Mekar juga. Baik. Baiklah Bapak Ibu dan rekan sekalian, sebelum kita memulai webinar kali ini, ada baiknya saya informasikan terlebih dahulu beberapa aturan dalam webinar ini ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta di Zoom maksud saya dapat bertanya kepada narasumber melalui kolom Q&A yang tersedia. Pertanyaan dapat dituliskan mulai dari sekarang. Maksud saya pertanyaan dapat dituliskan mulai dari sekarang dan akan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya jawab nanti. Dilarang berkata kasar, mencemooh dan menyinggung isu sara pada kolom komentar. Poin nomor 3-nya, seluruh peserta yang mengikuti webinar akan mendapatkan e-sertifikat dengan cara mengisi link presensi. Link presensi akan diinfokan melalui kolom chat Zoom. Bagi para peserta yang tidak ikut menyaksikan webinar secara live, tidak perlu cemas. Kalian dapat melihat tayangan ulangnya di YouTube Al-Fatih Haziq Abdillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jangan khawatir, karena peserta akan tetap mendapatkan e-sertifikat dengan cara mengakses link presensi yang ada di kolom deskripsi di channel YouTube tersebut nantinya. Link presensi cukup diisi sekali oleh masing-masing peserta. Di sesi akhir webinar akan ada sesi kuis berhadiah dan juga undian berhadiah loh. Jadi pantau terus sampai webinar ini selesai ya. Siap, Bu. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan sekalian sudah paham ya dengan aturan yang telah saya bacakan tadi dan diharapkan aturan-aturan tersebut dapat diikuti dengan baik selama webinar ini berlangsung. Nah, sebelum saya panggilkan narasumber pada webinar hari ini, saya mau nanya dulu nih ke Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang ada di sini. Sebenarnya kita mau bahas apa sih di webinar pada hari ini? Ada yang tahu? Boleh sekali ya untuk menjawab di kolom chat Zoom. Ada yang tahu nggak nih judul webinar kali ini apa Pembahasan ya? Boleh ditulis untuk di pembahasan kolom chat kita. ya. Ya, Adi Azhar boleh ditulis di kolom chat sebelah kanan ya. Oh, siap, Bu. Ya, ada yang tahu sih? Maksud saya ada yang ingat nggak ya? Atau ada yang tahu nggak ya? Kali ini kita webinarnya apa sih? Copy paste itu. Tahu saya stop menggunakan copy paste untuk membuat sesuatu. Iya. Iya, betul. Tapi nggak ada yang... Oh ya, ada yang menjawab ini Ali Hanafi. Sehat bermedia sosial sama dengan sehat mental, Bu. Oh, ya kurang tepat sedikit sih. Kali ini media kita, Nuria Ulantika, untuk pembahasan kita untuk tidak menggunakan copy paste. Ya, benar. Untuk lebih tepatnya, materi webinar kali ini adalah Stop Copy Paste Demi Pendidikan Indonesia yang Lebih Berintegritas. Wah, ada yang betul ya. Terima kasih atas partisipasinya rekan sekalian. Pada sesi webinar hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang seperti yang saya katakan tadi, Stop Copy Paste Demi Pendidikan Indonesia yang Lebih Berintegritas. Bersama narasumber kita akan sama-sama belajar nih mengenai strategi kreatif dalam mengajar dan belajar serta dampak positif yang akan kita dapat demi pendidikan Indonesia yang lebih berintegritas. Wah, menarik sekali bukan topik kita pada hari ini? Selama 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas di topik tersebut bersama dengan narasumber kita pada webinar kali ini. Baik, kalau gitu langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Nonita Yasmilija, SPD, IMM. Beliau merupakan seorang teacher, psikolog, training, dan guru di SMPN 2 Kutacane. Halo, selamat pagi Bu Nonita, apa kabarnya? Ya, Assalamualaikum. Halo Bu Makarina, selamat pagi.
Sehat Iya. selalu ini. Iya, sehat. Bagaimana Bu aktivitasnya kali ini? Apakah sambilan mengajar di sekolah, di rumah, atau bagaimana ini Bu? Alhamdulillah, lagi di sekolah juga ini Bu. Nah, Iya, jadi kita sama-sama belajar juga ini. Iya, tetap semangat mencerdaskan anak bangsa Bu ya. Amin. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir pada webinar hari ini Bu. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Hadiah juga ini untuk saya di Hari Guru ini Bu. Iya, betul. Oh ya, terima kasih Bu sudah mengingatkan saya Selamat Hari hampir Guru lupa. buat Ibu. Iya, Terima selamat. kasih. Iya Bu, selamat Hari Guru untuk Ibu Nonita khususnya dan untuk rekan sekalian dan calon-calon guru yang ada di peserta atau yang ada di anggota Zoom pada hari ini ya. Semoga kita menjadi lebih baik lagi, lebih berintegritas lagi. Dengan adanya pandemi ini kita dapat berkarya, kita dapat menambah pengetahuan. Salah satunya mengikuti Zoom webinar literasi digital pada hari ini. Ya, insya Allah ya berjalan lancar ya Bu ya, mudah-mudahan. Ya, amin Bu. Baik, sebelum penyampaian materi oleh Bu Nonita, saya ingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, silahkan langsung menulis pertanyaan melalui kolom Q&A di Zoom ya. Bagaimana Bu Nonita, sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Iya, insya Allah siap Bu. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan Bu Nonita untuk memaparkan materinya selama 25 menit. Kepada Ibu Nonita dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Makarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya kita baca dulu doa ya Bu ya. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli zini ilma wa zuni fahma wa amalan solihin. Alhamdulillah, selamat pagi. Ya, sebagian ini Bu Makarina adalah mahasiswa saya ya, luar biasa. Sangat luar biasa Bu. Salut sama STQ Usman Sapri. Iya, terima kasih ya anak-anak Ibu yang sudah bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini adalah tentang stop copy paste supaya pendidikan di Indonesia itu lebih berintegritas khususnya di Aceh Tenggara. Nah, di daerah kita masing-masing. Karena yang saya ajak ikut nimbrung di acara ini adalah calon-calon guru. Nah, maka sebaiknya kita ini ya lebih memahami apa sih harusnya harus kita lakukan. Nah, stop copy paste katanya. Nah, saya mulai dulu ya dari peraturan kementerian ya. Di sini dikatakan pada tahun 2020 nomor 17 ya. Di situ dikatakan tindakan ya plagiarisme ya adalah satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, untuk itu ya anak-anak kita kalau misalnya kita mulai dari sekolah dasar itu tidak akan mulai langsung ke dalam kegiatan copy paste, plagiarisme, tapi sebenarnya di sekolah ya baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah lanjutan atas itu biasanya dimulai dengan cara menyontek. Karena mengcopy itu adalah menyalin, menduplikasi. Nah, itu. Tapi kita mulainya dari mana itu kebiasaan itu? Kita mulai dari sekolah. Nah, sekolah dulu tempat yang kecil. Kenapa? Karena di dalam sekolah itu perilaku menyontek ini udah bukan lagi hal yang jarang kita ketemui, tetapi sangat sering kita ketemui, Bu. Kenapa menyontek itu adalah satu perbuatan yang tidak jujur. Sementara, nah, di dalam institusi pendidikan yang formal, kita disuruh untuk lebih berkreativitas, lebih aktif menyalurkan ide-ide kita. Nah, apabila kita sudah melakukan menyontek di dalam menyelesaikan tugas-tugas kita ini, nah ini kan akan menjadi satu kebiasaan atau habit di dalam diri ya anak-anak kita.
Jadi kalau bisa ini ya para peserta semuanya ya, kalau bisa kalau nanti kita jadi guru, usahakan buatlah ya model pembelajaran yang semenarik mungkin, yang sepaham mungkin oleh anak didik kita sehingga ya kasus-kasus menyontek ya di dalam murid kita itu tidak pernah terjadi. Dan ini akan berkelanjutan nantinya. Kalau dia sudah nanti dari sekolahnya juga sudah sering menyontek, nah nanti cara-cara yang biasa seperti ini akan dilanjut sampai dia perguruan tinggi maupun menjadi seorang profesional nanti di dalam pekerjaannya masing-masing. Jadi dibutuhkan sekali ya cara yang efektif, cara yang sangat menarik untuk mengajar siswa-siswa kita sehingga siswa kita itu tidak menyontek. Apa itu? Nah, ini kita peran guru di dalam kelas. Karena ujung tombak di dalam kelas atau di sebuah sekolah itu adalah pendidiknya, bukan siapa-siapa. Kalau pendidiknya hanya memberi, ayo tulis halaman segini, ayo buat halaman segini. Nah ini kan anak pun nanti kamu saja yang ngerjakan ya, nanti saya akan melihat pekerjaan kamu, kata si kawan. Nah, pertama melihat, pertama bagi-bagi, lama-kelamaan, nah dengan waktu yang tidak bisa dibuat oleh anak-anak, dia akan menyontek pekerjaan temannya. Controlling yang lemah dari guru, ya juga ini akan membuat habit yang luar biasa kepada anak-anak kita. Karena kalau kita melihat ada beberapa indikator di dalam menyontek tersebut yang kita mulai dari anak-anak kita. Yang pertama itu indikatornya yang saya lihat itu biasanya adalah siswa dihadapkan kepada nilai KKM. Nah, nilai KKM yang diberikan oleh guru itu ya kadangkala tidak melihat situasi kondisi sekolahnya. Nah, dia menetapkan saja, oh KKM saya, kriteria ketuntasan minimal dalam belajar saya itu 70. Jadi bayangkan anak-anak itu wajib mempunyai nilai yang minimal 70. Kalau dia tidak mendapat nilai 70, berarti dia harus remedial dalam pembelajarannya. Nah, ini indikator pertama. Nah, lalu indikator yang keduanya adalah anak-anak atau kita juga orang dewasa cenderung menghindari kegagalan. Nah, karena takut gagal di dalam pemenuhan dalam KKM tersebut, maka dilakukanlah menyontek oleh siswa-siswa kita. Ini karena tidak mau gagal. Lalu indikator yang berikutnya adalah, nah beberapa sekolah itu ya atau siswanya pernah berkata dengan saya, Bu, tidak adil loh Bu, kalau dalam satu kelas itu nilainya harus sama. Minim mempunyai nilai 70. Dia katakan tidak adil. Kenapa? Nah, sementara sekolah sekarang itu ya sebagian besar sekolah itu masuk sekolah siswanya tanpa ada ya seleksi minat bakat ataupun standar dari nilai dari sekolah tersebut. Nah, walau pemerintah sudah menetapkan bahwa standar kelulusan itu ada pada setiap sekolah. Nah, jadi ada anak-anak yang dari SD-nya, nih kebetulan saya di SMP, dia masuk ke SMP juga tidak tuntas dalam membaca. Sementara ya di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu salah satu ruang lingkupnya adalah membaca. Dia harus mempunyai nilai 70 dalam membaca. Nah, ini bagaimana? Dia merasa tidak adil. Nah, kalau sudah di SMP dia merasa tidak adil, kita kembalikan lagi memang kepada orang tuanya. Tetapi, nah, sekolah juga bertanggung jawab untuk hal ini. Nah, ini kadang-kadang ya si anak merasa dia tidak adil, dia tidak mampu, tapi pelajaran diteruskan. Nah, ini dia. Akhirnya apa? Ya supaya saya mendapat nilai yang tinggi, supaya tidak gagal dalam pembelajaran tersebut, ya saya mencontek, katanya. Nah, lalu yang berikutnya adalah, nah, kadang ya siswa itu tidak paham apa, dimulai dari mana dia harus bekerja. Nah, sehingga ya diharapkan sekali pada guru itu untuk merancang kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan kelas yang akan diajarkannya, bukan sesuai dengan mata pelajaran umum yang dilakukan oleh sekolah yang lain. Nah, sangat diharapkan ya guru itu sangat menguasai kelasnya sehingga dia paham
materi pembelajaran yang diberikannya pada hari tersebut dengan metode, model, dan teknik bagaimana yang harus dilakukannya sehingga siswa ya bisa memahami pembelajarannya hari itu. Kalau dia paham ya sangat diharapkan bahwa dia tidak akan lagi ya mengcopy, mencontek pekerjaan temannya supaya dia tidak gagal. Lalu indikator yang berikutnya harus ada ketegasan dari guru. Nah, guru harus tegas bagaimana? Nah, ketegasan guru di sini ya adalah ya pemahaman guru tentang ya lingkup kelas tersebut. Nah, dia harus paham karakter siswa. Memang dalam satu kelas itu biasanya lebih dari 30 siswa. Nah, dia harus memahami. Nah, sebelum masuk, nah dia sudah punya data. Nah, rekom-rekom ya dari sekolah terdahulu atau rekom dari orang tua ini sangat diperlukan. Nah, lalu hubungan dengan orang tua ini sangat diharapkan. Ini terbentuk dulu. Ini saya menyampaikan bahwa tidak langsung ke copy paste, tetapi copy paste itu diawali dengan menyontek di sekolah. Ini dia. Indikatornya jelas tadi saya bilang takut gagal, ya, kemudian tidak paham, kemudian ya, kemudian tidak ada perlakuan yang adil menurut siswa. Ini menurut siswa saya yang saya dapatkan di sini. Tidak adil, Bu. Nah, seperti itu. Nah, jadi menyebabkan kenapa? Karena saya tanya, kenapa kamu itu menyontek? Kenapa pekerjaan tidak diselesaikan? Nah, salah satu peran aktif dari orang tua juga sangat kecil. Nah, kami mengadakan beberapa kali ya pendekatan kepada siswa, ya sangat terlihat. Nah, peran serta dari orang tua itu sangat minim sekali dalam pembelajaran siswa. Tidak diperiksa tugasnya di rumah, tidak diperiksa pembelajarannya setelah pulang sekolah. Nah, sehingga siswa kalau pagi hari kita masuknya itu jam 7.45, kebanyakan siswa sedang menyalin di dalam kelas. Menyalin apa? Menyalin PR-nya, tugasnya. Itu sering kita dapati. Kebiasaan-kebiasaan ini, nah ini yang akan berlanjut terus dari tingkat SD berlanjut ke tingkat sekolah menengah pertama. Di SMA pun akan dibawa. Nah, siswa tidak paham bahwa ini adalah menjadi ya kebiasaan yang jelek untuk dirinya. Dia pikir, oh saya menyiapkan tugas, ya selesai, kan begitu. Nah, tidak ada masalah apa-apa. Ternyata ini akan menjadi habit di dalam dirinya, menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kebudayaan. Kita sangat paham. Satu kebiasaan itu yang terus-menerus kita lakukan akan menjadi kebudayaan bagi diri kita sendiri. Kawan kita bapak antar 1000 kali udah dengar. Kemudian, Mama kita udah. Kita lanjut lagi. Sama mama kita ya Allah. Ya, mohon maaf ini ulan ya. Nah, kemudian kita lanjut sampailah kita ke mahasiswa, ke kalangan akademika. Nah, di dalam kalangan akademika ini ya, copy paste itu sudah lagi bukan hal yang ditutup-tutupi. Nah, ditutup-tutupi tidak lagi. Kenapa? Karena copy paste, plagiarisme itu dianggap satu kepraktisan di kalangan akademika. Betul nggak itu? Betul nggak kira-kira copy paste ya, kemudian plagiarisme di kalangan akademika itu adalah satu kepraktisan. Kira-kira betul nggak ada mahasiswa? Bagaimana mahasiswa boleh diaktifkan speakernya? Copy paste itu adalah satu hal yang sangat praktis dibilangnya. Nah, karena kita lihat, nah, sangat praktis sekali. Nah, ambil sana, comot sini. Kita nggak tahu dampaknya itu apa. Nah, kita nggak tahu nanti ya efeknya yang terjadi sama diri kita sendiri khususnya itu apa. Nah, ya, makanya saya dalam mengajar itu saya tidak
langsung menginginkan ya mutlak tulisan dari mahasiswa. Saya bilang juga dulu gini. Coba lihat jurnal, coba lihat makalah, coba lihat artikel, banyak membaca. Nah, ambil saja dari sana. Saya tidak menyuruh copy paste, ambil dia. Nah, ini akan dijadikan pembelajaran. Tidak usah dibuat sendiri. Karena nanti akan merepotkan mereka. Ujung-ujungnya mereka akan ambil paragraf ini, paragraf ini, paragraf ini disatukan. Dan yang paling sering saya lihat, ya, mahasiswa tidak pernah juga paham bahwa kalau dia mengambil sebuah pendapat itu, dia tidak pernah membuat kesimpulan di akhir pendapat orang yang diambilnya itu. Dia cukup mengatakan bahwa, oh ini loh, kita sudah ada ini Bu pendapat dari para ini 3 ya Bu ya 3. Tetapi dia tidak pernah ya mempunyai ide, mempunyai kemauan untuk mengambil kesimpulan dari pendapat ya para ahli yang diambilnya itu. Sebaiknya, nah kalau kita sudah mengambil dari beberapa pendapat para ahli, nah tugas kita lah ya dalam membuat satu tulisan ya kalau di dalam yang formal itu disebut karya tulis ilmiah itu, buatlah apa yang menjadi kesimpulan kita. Jangan hanya diambil dikutip dari para ahli, tetapi kita tidak tahu apa sih ini. Tugas menyimpulkan itu sudah kita pelajari di sekolah sebelumnya. Nah, kemudian, nah kalau di dalam kampus itu, nah jarang ya untuk tugas itu mandiri. Nah, biasanya ya ada tugas kelompok juga yang diberikan. Nah, kalau hanya beberapa orang yang mau mengerjakannya, yang lain ya fotokopi, ya copy paste. Nah, pekerjaan dari temannya. Nah, ini. Jadi perlu saya ingatkan di kalangan akademika bahwa sekecil apapun ya yang namanya copy paste atau plagiarisme itu ya kalau dilakukan sesering mungkin maka akan menjadi budaya yang berdampak buruk bagi diri kita masing-masing. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau itu selalu dilakukan maka akan menjadi budaya yang berdampak buruk pada kita. Jadi bukan hanya pihak yang di copy paste karyanya dirugikan, tetapi kalau kita lihat dampak buruknya, kita sendiri juga akan mengalami kerugian. Jadi diharapkan di sini di dalam akademika diharapkan adalah ya dibutuhkan selalu kejujuran antara si mahasiswa ya kepada dosennya atau kepada pendidiknya. Nah, kalau dia tidak mampu, saya rasa ya kalangan pendidik atau dosennya juga bisa ya diminta bimbingan di luar dari jam pembelajaran. Karena kita biasa kok bahwa kalau kita masuk ke dalam kampus langsung sekarang karena medsos kita bagus, langsung kita buat grup kita, grup mata kuliah ini, grup mata sekolah ini. Nah, di situ kan ajangnya untuk apa? Di situ untuk bertanya jawab. Nah, karena apa kalau kita gali total, ya yang namanya perkuliahan itu nggak akan mungkin bisa dapat kepada mahasiswanya. Apa yang menjadi tujuan ya dari SAP, dari pembelajaran itu nggak akan mungkin bisa didapatkan. Karena saya juga sudah melewati masa perkuliahan itu. Nah, waktu kuliah saya dapat teorinya saja. Di mana prakteknya? Nah, saya dapatkan. Ya, saya dapatkan pada saat kita mempunyai pengalaman. Nah, itu. Nah, ini di dalam kalangan akademika. Lalu, nah, kita beranjak lagi ke lebih tingginya lagi, ke profesionalnya. Saya ambil contohnya guru. Nah, guru juga, nah kita kembali lagi tadi ke SD. Nah, dia merancang ya administrasi perangkat pembelajarannya itu juga kebanyakan. Kalau di sekolah kita lihat 100% jumlahnya, 70% guru itu copy paste tentang perangkat pembelajaran. Nah, indikatornya sama. Nah, takut dibilang tidak mampu membuat perangkat pembelajaran, takut tidak sesuai target. Nah, seperti itu. Nah, lalu
bukan hanya guru-guru honor yang copy paste, tetapi guru-guru negeri juga rata-rata copy paste. Nah ini dia, sangat disayangkan. Kenapa nampak copy paste sudah jelas? Nah, di dalam media pembelajarannya saja, kadang-kadang dia tidak menggunakan media elektronik, tetapi di situ dibuat media elektronik. Nah, lalu banyaknya pembelajaran-pembelajaran dia memakai misalnya modelnya saintifik, tetapi langkah-langkah pembelajarannya tidak pakai saintifik. Nah, ya ini dia. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita untuk menghindari plagiat ini. Nah, di sini saya dapat beberapa hal di sini adalah kalau kita mau melakukan ya apa tuh satu proses penulisan karya tulis ilmiah ya, kita itu kan nggak mungkin juga berdiri sendiri, kita juga tidak mungkin berdasarkan pendapat kita sendiri. Memang harus di landasan teori itu atau tinjauan pustaka itu kita ambil dari penelitian-penelitian orang lain. Tetapi sebaiknya, nah kita juga punya pemahaman sebelum kita melakukan suatu tulisan karya ilmiah, sebelum kita menulis perangkat pembelajaran kita juga harus sudah punya pemahaman tentang apa yang menjadi tujuan tulisan kita tersebut, supaya kita tidak salah arah. Nah, supaya kita tidak putus di tengah jalan. Kadang-kadang ya menulis itu ya tidak sesuai itu kenapa? Karena kita tidak membuat kerangka tulisannya. Nah, saya sangat mengharapkan kepada mahasiswa, kepada guru-guru yang bergabung di dalam acara kita ini. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, sebaiknya kita buat kerangka tulisan kita supaya kita tidak nanti putus di tengah jalan dalam menulis tadi, sehingga ya kita ambil, kita copy paste dari yang lainnya. Nah ini, lalu nah di dalam plagiat ini juga ada beberapa aturan. Nah karena gimana ya, kalau kita mau mencantumkan sitasi atau sumber yang kita ambil itu, sebaiknya kita membaca dulu, misal jurnal. Nah, di dalam jurnal itu kan ada template-template-nya. Nah, apa yang harus diambil, apa yang harus kita kerjakan, itu juga seperti itu. Di dalam kita membuat karya tulis ilmiah, khususnya mahasiswa nanti, di dalam skripsinya, kan ada bab per bab yang menjadi acuannya. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Nggak usah takut kita memulai tulisan kita. Karena ini adalah hal yang sangat diharapkan ya, apalagi bagi mahasiswa di akhir dari perkuliahannya itu harus membuat karya tulis. Jadi kalau apalagi nih kebanyakan mahasiswa saya yang hadir ini dari bahasa Indonesia, otomatis sudah diajarkan loh dari semester 1 sampai semester yang tinggi tentang bagaimana itu menulis. Jadi nggak usah susah-susah lagi. Nggak usah susah lagi. Karena apa? Nah, di dalam plagiat ini ya ada beberapa aspek yang nanti akan dilihat ya. Apa sih yang diambil, apa yang diduplikasi dari orang lain punya itu. Yang pertama itu adalah kata di dalam tulisan itu. Kemudian sumber. Nah, sumber atau sitasi dari buku yang diambil. Nah, kadang-kadang mahasiswa tidak punya bukunya, tetapi di daftar pustakanya lengkap bukunya dari mana, diambil, diadop. Nah, kemudian ya apalagi yang diambil itu adalah ide-ide dari si penulis itu. Ini kan luar biasa. Nah, ini sangat mematikan ya orang lain itu, karena ide orang lain itu sama ide kita itu belum tentu sama. Itu dia. Lalu bagaimana sih cara kita itu supaya bisa terhindar? Tadi saya sudah katakan dari menyontek, kemudian akademika mengatakan sangat praktis sekali kalau kita mengcopy paste. Nah, lalu kepada profesional ya, khususnya guru. Nah, bagaimana tadi rata-rata mereka mengcopy paste perangkat pembelajaran sehingga tidak sesuai yang digunakan ya untuk sekolah yang satu dengan sekolah dia itu menjadi tidak sesuai karena apa? Ada orang yang mengerjakannya. Nah,
Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari plagiarisme ini? Ya, yang pertama, ya tadi saya sudah katakan, pahami cara penulisan karya tulis ilmiah. Tadi di jurnal ada template-nya. Kalau kita menulis skripsi, ada langkah-langkahnya, bab 1 sampai bab 5 mungkin. Nah, ada metodologinya, pahami. Ada guru pembimbingnya. Kenapa nggak kita manfaatkan di sana? Itu cara kita untuk menghindari yang pertama plagiat tadi supaya kita ini bisa menjadi ya makhluk yang berintegritas tinggi. Nah, lalu ya yang menjadi sumber rujukan ini, nah janganlah yang di copy paste dari orang lain punya. Kalau bisa kita memang punya sumber rujukan kita. Buku kita punya. Berapa sih yang diharapkan dalam penulisan karya tulis ilmiah, sumber rujukannya? Nah, kita punya. Jangan mahasiswa, walaupun sekarang sudah ada media sosial, juga nggak punya buku. Ini, buku pembelajaran. Nah, sebagai daftar pustaka, setiap kita ada mata kuliah, kalau dulu kita kuliah, pasti kita harus punya pegang referensi. Nah, tapi sekarang ini sangat jauh, karena sudah ada buku secara elektronik, ada apa, nah ini tidak lagi dijalankan. Nah, jadi kalau bisa, ya ambillah kutipan dari buku yang memang betul-betul kita baca supaya kita terhindar dari copy paste tersebut. Lalu berikutnya, nah kalau selain tadi kita punya buku, kita juga bisa mengambil dari sumber yang sangat valid. Nah, apa? Nah, media sosial juga sangat valid. Nah, pendapat yang diambil dari buku, dari jurnal juga sangat valid. Tapi ya, kalau yang kita cakap-cakapkan kadang-kadang dia tidak menjadi sebuah yang valid. Nah, kemudian, gunakanlah ya bahasa sendiri sehingga kita terhindar dari plagiarisme tadi. Gunakan bahasa kita sendiri. Gunakan bahasa kita sendiri. Kemudian jangan lupa cantumkan sumber yang autentik kalau kita mengambil itu. Nah, jadi kalau kita sudah berjalan di jalurnya, ya, saya sangat percaya bahwa kita itu tidak akan lagi punya habit mengcopy paste tersebut. Karena apa? Kita sudah paham. Kita sangat paham sekali apa yang menjadi tujuan tulisan kita ini. Begitu kalau kita sudah paham, nah kita sudah bisa menulis, lakukan. Nah, karena menulis itu bukan dimulai dari kita di akademika, tetapi di sekolah juga sudah. Di sekolah juga sudah ada pembelajaran teks ini yang harus diselesaikan. Nah, tuh. Kemudian dampak. Nah, ini yang terakhir dari saya. Nah, dampak dari kita mengcopy paste itu atau plagiarisme itu sangat tidak baik. Yang pertama, secara moral. Nah, kalau di sekolah dulu di SD dampaknya itu tidak jujur. Ya, dampaknya itu tidak jujur. Jadi ada penilaian sikap di dalam anak sekolah dibuat tidak jujur. Nah, tidak jujur itu ya tidak ada hukumannya nanti ya secara norma itu tidak ada hukumannya, tetapi hukuman yang jatuh itu secara moral. Dia dikatakan baik, dia dikatakan tidak baik, atau dia dikatakan tukang menyontek, yang paling parahnya di situ. Dampak berikutnya dari kita yang sering mengcopy paste itu adalah akan turun rasa percaya diri kita sendiri. Ingat, confident. Nah, tidak percaya diri. Karena apa? Kita sudah paham bahwa tulisan yang kita buat itu adalah ya duplikasi atau copy paste dari tulisan orang lain. Bayangkan salah satu yang membuat ya kita itu percaya diri adalah aktualisasi diri kita. Kita mengaktualisasi diri kita. Kemudian ya udah pasti kalau kita mengcopy paste habit tadi menyuburkan ya kebudayaan malas, sifat malas.
Nah, karena ada cara yang praktis, tapi praktisnya berdampak negatif. Nah, yang paling parah adalah kreativitas dari kita sendiri itu akan terhambatnya kreativitas. Sementara ya yang membuat kita percaya diri itu adalah salah satunya adalah kita bisa berkreativitas. Bohong, ya. Ada orang mengatakan bahwa loh ini harga diri saya, ya, loh katanya itu saya sering dengar, ini harga diri saya nggak mau begini gitu. Tapi ya dia belum ada aktualisasi atau kreativitas yang dibuatnya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling parahnya kita akan tersandung ke dalam masalah hukum. Karena apa? Kita tidak berjalan ya di jalur yang semestinya. Saya pernah ikut kuliah mengenai pembuatan jurnal ya. Komanya saja sama ya, selain tulisan itu kita sudah dikatakan plagiat. Walau nanti Bu ada tekniknya, ada begini. Iya betul. Nah, tetapi kalau kita sudah tersandung hukum, nah bagaimana? Ini yang jadi masalah. Ya, saya rasa ini ya dalam materi saya pada pagi hari ini, dan saya sangat menghimbau sekali ya, berusahalah jujur dalam membuat satu karya tulis kita. Jikapun kita tidak mampu menulis, maka kita bisa mencari orang-orang yang bisa mendukung kita sehingga karya tulis kita itu tidak lagi duplikasi dari orang lain. Karena apa? Di sekeliling kita juga nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh dukungan. Ya. Kita butuh orang-orang yang bisa mensupport kita sehingga hasil karya tulis kita itu menjadi bermartabat. Jadi saya sangat mengharapkan kepada acara Zoom meeting kita ini, ya hindarilah ya copy paste, plagiarisme, mencontek sedari dini. Nah, kalaupun sudah terjadi dan itu kita merasa nyaman dalam hal tersebut, nah ulangi dengan hal yang baru supaya kita lebih bermartabat. Ini saja Bu Makarina, saya rasa ya dari saya, mudah-mudahan tadi ya saya sudah bisa sampaikan kepada bagaimana sih terjadi copy paste itu dari sekolah kemudian sampai ke akademika sampai ke profesionalnya. Nah, mudah-mudahan ya dampak indikator ataupun hal-hal yang dilakukan di sini tidak lagi dilakukan sehingga nah kita itu lebih bermartabat dan punya intelektual yang lebih baik. Ya ini saja Bu. Ya Bu. Ya, saya serahkan lagi kepada moderator. Ya Bu. Baik, wah luar biasa sekali ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Nonita. Kalau boleh saya simpulkan berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Nonita tadi adalah bahwa ketegasan guru itu penting mengenai salah satunya tentang ruang lingkup kelas agar dapat membentuk hubungan baik antara guru dan peserta didik, antara guru dan orang tua, antara orang tua dan peserta didik serta guru pula. Kemudian menyontek itu diawali dengan rasa takut untuk gagal. Nah, ini yang sangat menarik sekali nih di antara pemaparan tadi. Benar sekali dan saya setuju sekali nih dengan Ibu Nonita mungkin dan pastinya teman-teman peserta webinar kali ini juga setuju bahwa memang tingkah atau perbuatan atau aktivitas menyontek itu diawali karena kita takut gagal dalam mencapai nilai, gagal dalam dikatakan berhasil dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan menyontek akan menjadi budaya yang berdampak buruk bagi kita semua tentunya. Kemudian untuk menghindari agar tidak terjadi menyontek, agar tidak terjadi atau tidak muncul lagi nih plagiarisme itu, yang pertama yang saya pahami berdasarkan paparan Ibu Nonita tadi, yaitu kita harus paham, kita harus memahami segala sesuatu itu. Kalau kita tidak paham, kita jadinya tidak
percaya diri atau tidak akan muncul rasa ingin untuk mengetahui sesuatu itu menjadi lebih banyak lagi. Untuk memunculkan sesuatu itu agar kita dapat mengetahui minat kita, agar kita berkeinginan untuk mengetahui sesuatu itu, yaitu seperti yang dikatakan Ibu Nonita tadi ya Bu Nonita ya, buat grup ya Bu ya. Iya. Iya, buat Nah. grup, dari grup itu bisa dimulai pembicaraan, bisa dimulai sharing, bertanya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu grup sharing, khususnya media pembelajaran yang bisa kamu lakukan adalah ya di komunitas Ruang Guru ini, kemudian di komunitas Facebook KBBI sendiri, yaitu di Facebook KBBI sendiri, namanya Kelompok Belajar Bahasa Indonesia, kamu bisa berkecimpung di dalamnya, bertanya, berbagi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa Indonesia khususnya di komunitas tersebut yang anggotanya insya Allah ada mencakup seluruh Indonesia dan terkhususnya Aceh Tenggara. Dan mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Ibu Nonita sampaikan tadi. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar paparan dari Ibu Nonita mengenai bagaimana guru, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya lebih berintegritas demi perubahan pola pendidikan yang lebih baik. Sekarang kita akan sama-sama nih ngobrol lebih jauh lagi dengan Bu Nonita melalui sesi tanya jawab. Saya lihat sudah banyak sekali nih pertanyaan dari Bapak Ibu rekan sekalian. Dan saya ingatkan lagi untuk kepada para peserta agar menuliskan kolom pertanyaannya di Q&A ya, untuk bertanya lebih jauh lagi seputar materi pada hari ini. Ya, Baik, di kolom chat mungkin bisa saya lihat sebentar. Ya, ini ada yang bertanya nih Bu, dari Nuria Ulantika. Katanya bagaimana nih Bu upaya kita untuk tidak melakukan copy paste di dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali ya pertanyaan Bu Nuria ya. Bagaimana nih Bu untuk pertanyaan Bu Nuria ini Bu? Nah, tadi kan di dalam kesimpulan moderator juga kita Nuria tadi sudah sampaikan bahwa nah sebelum kita menulis itu kita harus paham dulu. Nah, apa yang menjadi tujuan tulisan kita itu? Ya kan? Nah, nanti setelah kita paham, nah apa sih yang menjadi tujuan tulisan itu? Nah, kita buatlah kerangka tulisan kita ini. Nah, kalau kamu misalnya membuat makalah, berarti dalam makalah itu kan ada unsurnya, pembuka, isi, penutup. Nah, berarti inilah yang harus kamu kerjakan. Apa sih yang menjadi judul kamu? Nah, karena dalam makalah itu biasanya kita menyampaikan sebuah permasalahan. Nah, di pendahuluan itu sampaikanlah permasalahannya. Nah, jadi dalam pendahuluan itu biasanya ya, Ibu moderator, nah itu yang dibahas itu adalah antara masalah dan harapan. Nah, kemudian ada kenyataan. Nah, jadi kembangkan di sana. Nah, kembangkan dia di sana. Nah, lalu isinya apa? Apa yang menjadi tujuan tulisan kamu tadi? Nah, biasanya di dalam isi kita juga mengambil dari ya pendapat, hasil penelitian yang sudah ada. Nah, untuk memecahkan masalah kita, kan begitu kalau kita buat makalah. Lalu di terakhir di penutup otomatis kan di situ ada kesimpulan. Nah, kesimpulan kita membentuk ya jawaban dari ya makalah yang kita sampaikan tersebut. Nah, ini kalau makalah. Nah, kemudian kalau misalnya kita disuruh buat artikel, nah apa yang kita buat? Kita pahami dulu kerangkanya. Nah, itu saya rasa Nuria, jadi kita tidak usah lagi mengcopy paste. Nah, kalaupun kamu, Bu, saya nggak bisa, Bu, memang harus saya ambil nih paragraf dari orang lain ini, kan begitu. Nah, baca lagi paragraf tersebut. Nah, sesuaikan dengan pendapat kamu. Nah, ya, rubah karena di dalam bahasa Indonesia itu paling gampang ya, Bu ya. Nah, ada dia konjungsi. Nah, karena di dalam
tulisan-tulisan itu untuk menyambung antara satu kata dengan kata yang lain, untuk menyambung dari paragraf ke paragraf yang lain, kalimat dengan kalimat yang lain, kita kan menggunakan konjungsi. Nah, coba edit di situnya saja. Nah, edit di situnya saja, sehingga itu menjadi karya kamu sendiri, bukan orang lain punya. Nah, itu. Jadi kita hindari copy paste tadi. Ya Bu, baik, terima kasih Itu Bu. dia. Ya, iya. Nah, Yang menarik lain, sekali ya ya. teman-teman, jawaban dari Ibu Nonita. Intinya kita hindari saja untuk melakukan copy paste atau plagiarisme, karena dengan adanya kita mempunyai karya sendiri, rasa bangganya tersendiri itu ada, meskipun ketercapaian sesuai dengan standar yang ada menurut orang yang membuat itu tidak tercapai, paling tidak rasa puas di diri itu ada. Jadi akan terpicu dan terpacu terus untuk berbuat yang lebih baik lagi. Mungkin begitu ya Bu ya? Iya. Iya. Banyak sekali sebenarnya Bu pertanyaan yang sudah masuk dari tadi nih di kolom chat dan kolom Q&A. Wah, benar-benar antusias audiens pada hari ini. Namun sayangnya karena keterbatasan waktu, mohon maaf kepada Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian yang pertanyaannya tidak sempat nih saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu dan bertanya langsung kepada Bu Nonita ya Bu ya. Iya, boleh. Iya, Nah, setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi, untuk merangkum pembicaraan kita terkait topik hari ini, boleh nih dari Bu Nonita untuk menyampaikan closing statement kepada Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Kepada Ibu Nonita, kami persilahkan melakukan closing statement-nya. Alhamdulillah ya. Satu hal saya ulangi kembali, yang perlu kita ingat adalah ya, sekecil apapun kita melakukan copy paste itu ya, sekecil apapun yang kita lakukan dalam copy paste ini akan menjadi budaya yang berdampak buruk kepada diri kita yang melakukannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Lalu yang kedua, nah, jujurlah dalam menyusun karya tulis kita. Nah, siapa lagi yang bisa menghargai tulisan kita kalau tidak kita yang paling utama menghargai tulisan kita tersebut. Nah, ini saya rasa closing dari saya, Ibu Moderator. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi saya dan juga yang lainnya. Ya, saya akhiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nonita atas waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua terkait stop copy paste demi pendidikan Indonesia yang lebih berintegritas. Pada webinar hari ini, semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa peserta yang hadir. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi yang juga sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi live quiz. Akan ada hadiah pulsa untuk 2 orang pemenang yang beruntung ya. Baik, mari kita mulai kuisnya. Mohon para peserta untuk memperhatikan atau beralih ke kolom chat untuk dapat menjawab pertanyaan dari kami. Dan bagi yang menjawab, nanti akan kami pilih secara acak dan mendapatkan hadiah dari kami, khususnya dari literasi digital mengenai stop copy paste demi pendidikan Indonesia yang lebih berintegritas bersama kelompok belajar bahasa Indonesia yang bekerja sama dengan Ruang Guru, Kominfo, Pahlawan Literasi Digital, dan Cyber Kreasi. Pertanyaannya adalah, nah mohon disimak ya, nanti di chat, dijawab di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, berdasarkan paparan materi tadi,
apa sih tips yang dapat kamu lakukan agar tidak terjadi agar tidak terjadi copy paste lagi, agar tidak terjadi budaya menyontek lagi. Apa sih tipsnya? Nah, tadi Ibu Nonita sudah memaparkan tipsnya. Kamu boleh menjawab di kolom chat ya. Silahkan para peserta. Ya. Ya, Silakan. terima kasih ya kepada Bapak Ibu dan rekan sekalian yang telah menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Nanti nama-nama pemenang kuis pada hari ini akan saya umumkan di YouTube channel kami dan Facebook KBBI setelah berakhirnya webinar ini. Nah, seperti yang sudah saya infokan di awal, untuk mendapatkan e-sertifikat, Bapak Ibu dan rekan sekalian perlu mengisi form presensi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa langsung nanti klik link presensi yang dibagikan di kolom chat. Tadi sudah dibagikan di kolom chat. Dan di YouTube nanti bisa bagi peserta yang terlambat atau tidak sempat masuk, boleh nanti isi link presensinya melalui channel YouTube kami yang ada di bawah, yang ada di keterangannya, nanti boleh klik link presensinya untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu semua wajib banget untuk mengisi presensi tersebut karena akan ada 3 orang beruntung yang dipilih oleh panitia penyelenggara secara acak untuk mendapatkan hadiah. Nah, sayang banget kan kalau nggak diisi presensi, siapa tahu Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian nih yang menjadi salah satu peserta yang beruntung. Sebagai informasi tambahan, maksud saya sebagai informasi tambahan, link presensi dan link sertifikat itu merupakan link yang sama ya. Sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta secara bertahap mulai dari hari ini hingga 3 hari ke depan. Jika Bapak Ibu yang sudah mengisi form presensi namun belum menerima sertifikat setelah webinar ini selesai, mohon ditunggu hingga 3 hari ke depan ya. Baik, setelah webinar ini selesai, kami harap semoga Bapak Ibu sekalian dapat menjadi pahlawan literasi digital untuk diri sendiri, anak-anak, dan orang-orang sekeliling Bapak Ibu sekalian. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 jam kita bersama berbincang seputar topik kita pada hari ini. Sebagai tambahan, saya ingin informasikan juga nih kepada Bapak Ibu dan rekan sekalian, kalau Bincang Literasi Digital ini merupakan rangkaian webinar yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dengan topik yang beragam dan menarik pastinya. Untuk informasi lebih lanjut seputar Bincang Literasi Digital, Bapak Ibu dan rekan sekalian bisa langsung cek ke Instagram Ruang Peduli _org agar tidak ketinggalan dengan rangkaian webinar Bincang Literasi Digital. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bu Nonita. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah menyaksikan webinar dari awal hingga akhir webinar. Jangan lupa untuk mengisi link presensi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian untuk mendapatkan e-sertifikat. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya. Akhir kata, saya Makarina pamit undur diri sebagai moderator. Terima kasih, selamat siang, dan closing statement dari saya ada sedikit motivasi, tapi motivasinya ini sedikit saya alihkan ke bahasa Inggris agar ketika kita mendengarnya jadi lebih bersemangat lagi. Motivasi untuk agar kita tidak menanamkan budaya plagiarisme.
Now is my time. My time is my intelligence. My intelligence is myself. Myself is part of my dreams. My dreams was always be the best in every moment. Nah, tunjukkan kepada dunia bahwa sekarang itu adalah waktuku. Waktuku adalah kecerdasanku. Kecerdasanku adalah bagian dari diriku. Bagian dari diriku itu adalah bagian daripada mimpi-mimpiku. Mimpi-mimpiku itu selalu menjadi yang terbaik di setiap momen, di setiap keadaan. Jadi bagi para peserta, marilah kita menjadi orang yang menjadi lebih baik, menjadi contoh, menjadi teladan untuk agar tidak melakukan plagiarisme, tidak melakukan copy paste lagi atau biasa disebut dengan menyontek ya Bu Nonita ya, agar tidak melakukan menyontek lagi untuk pendidikan Indonesia yang lebih berintegritas. Kalau begitu saya ucapkan Assalamualaikum. Boleh diaktifkan mic-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup mic-nya, kita mohon izin untuk sesi foto ya. Boleh diaktifkan kameranya semua. Ya. Nyalakan kameranya semua, nyalakan. Nyalakan, sesi foto asik. Bunyi gitu. Baik. Yang ada Armida, mohon di unmute ya. Mohon di unmute Armida. Tunggu dulu. Baik, kita mulai ya. Ada yang masih belum mengaktifkan kameranya. Oh, Cut Yunita boleh diaktifkan ya. Baik, kita lakukan sesi foto. 1, 2. Oke. Sekali lagi ya, ada yang untuk yang lain. Oke, sekali lagi kita foto yang lain. Kita aktifkan kameranya bagi yang belum. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta untuk partisipasinya. Nanti untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa lihat di Facebook kami, yaitu Kelompok Belajar Bahasa Indonesia khususnya, dan boleh chat saya secara pribadi untuk terkait sertifikat atau hal yang lain. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang sudah mendaftar tapi tidak dapat hadir atau tidak sempat hadir atau terlambat hadir atau ingin menyaksikan kembali nih pemaparan dari Bu Nonita, boleh kamu lihat di YouTube channel kami yang bernama Al-Fatih Haziq Abdillah. Nanti di YouTube channel itu kamu boleh men-subscribe, like dan share jika merasa bermanfaat. Semoga acara kali ini dapat menjadi pemicu untuk kamu khususnya menjadi lebih baik lagi. Nah, saya sudah baik, terima kasih. Saya sudah mengatakan tadi sekali lagi YouTube channelnya yaitu di Al-Fatih Haziq Abdillah. Nanti boleh tanya lebih lanjut lagi ya. Baik, saya izin closing teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Dadah. Dadah. Ya, silahkan.